إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemerdekaan lahir dari perjuangan. Mengingat kemerdekaan berarti mengenang perjuangan. Dan sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini tidaklah kecuali adalah kenikmatan yang menipu. Orang yang tidak memiliki perjuangan di dunia ini, memperbaiki akidahnya, meluruskan ibadahnya sesuai dengan petunjuk, memperbaiki adab dan akhlaknya, maka sesungguhnya tidak ada kemerdekaan baginya selamanya dia menjadi hamba dari hawa nafsunya, diperbudak oleh dunianya dan diatur oleh keinginan-keinginan yang sifatnya sementara. Lalu kemudian di akhirat dia akan terbelenggu dan akan menetapi tempat siksaan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang sebenar-benarnya orang yang beruntung mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka adalah orang yang seluruh ibadahnya dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka mengikhlaskan semua pengamalan agamanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Merdeka adalah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti selainnya, bukan mengikuti selain dari petunjuk Al-Quran, begitu pula hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa la tattabi'u min dunihi awliya." Jangan ikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah tatkala kita memerdekakan diri kita dari segala bentuk kesyirikan,
U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Merdekakan diri kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala belenggu-belenggu kesyirikan. Kalau kita masih melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih diperbudak oleh kesyirikan tersebut. Dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kemudian kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita ini merdeka tatkala diperintahkan kepada kita ikutilah apa yang telah diturunkan, lalu kemudian kita mengatakan saya ikuti bapak saya ikuti kakek saya ikuti orang tua saya terdahulu, saya ikuti nenek moyang saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'un." Kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami justru akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari toriolota. Kami akan mengikuti itu, tidak akan mengikuti Al-Quran atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka justru mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan padahal orang tua mereka, nenek moyang mereka bukanlah termasuk orang-orang yang berakal, memiliki kecerdasan, dan bukan juga termasuk orang-orang yang terpetunjuk. Maka orang yang merdeka melepaskan dirinya dari segala belenggu kesyirikan, mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak, kita selamanya akan menjadi hamba syaitan, hamba hawa nafsu yang diperbudak oleh kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan bahwa di sini ada pengaruhannya, bahwa benda ini bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat, bahwa amalan-amalan ini yang tidak berdasar bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan rezeki kepadanya, bisa memberikan kesehatan dan sebagainya, berarti belum merdeka dari kesyirikan, belum mengikhlaskan amalan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran maupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari hadis-hadis yang sahih. Maka bagaimana mungkin kemudian kita disebut orang yang merdeka tatkala kita tidak memiliki perjuangan untuk semua itu, lepas dari segala bentuk kesyirikan dan meluruskan ibadah, menyesuaikan ibadah yang kita lakukan dan memastikan semuanya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya ini disyukuri. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jika ingin melihat bagaimana nikmat kemerdekaan itu begitu besar,
Lihatlah kemudian negara-negara yang dijajah, bagaimana hidupnya, bagaimana penduduknya, bagaimana keamanannya, bagaimana kedamaiannya, bagaimana ketentramannya, bagaimana kemudian mereka menjalankan kehidupan dunianya, bagaimana anaknya bisa bersekolah, bagaimana sekolah-sekolahnya runtuh luluh lantah oleh penjajah, bagaimana negerinya. Lihatlah negeri-negeri yang kemudian yang sedang dijajah, untuk kemudian setelah itu kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini, negeri yang kemudian kita bisa mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Negeri yang kemudian di hari Jumat kita bisa melaksanakan salat ya dimanapun yang kita inginkan di negeri kita ini. Suara azan dikumandangkan 5 kali sehari semalam. Kita bisa membangun masjid ketika kita memiliki dana, tempat-tempat ibadah yang kita inginkan, modelnya, luasnya, bentuknya, fasilitasnya. Agama diajarkan di sekolah-sekolah, Al-Quran dan hadis disampaikan di majelis-majelis ilmu. Maka kemudian nikmat yang mana yang kemudian kita akan dustakan? Nikmat beragama di negeri kita ini di antara nikmat yang sangat besar dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Maka bersyukurlah, dan itu adalah tanda kebahagiaan tatkala kemudian apabila kita diberi nikmat seperti ini lalu kemudian kita bersyukur. Lalu kemudian mungkin ada ujian dan cobaan. Seperti itulah tabiat kehidupan. Di belahan bumi mana yang tidak ada ujian padanya, di tempat mana yang tidak ada ujian padanya, baik itu ujian dalam beragama maupun ujian dalam urusan dunia, maka ketika kita diuji, sabar, maka hendaknya kita bersabar. Dan untuk melengkapi semua itu, hendaknya kita ini senantiasa beristighfar, yang mungkin kita belum bisa mensyukurinya sebagaimana Allah inginkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mungkin kita belum bisa bersabar atas musibah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga hal ini apabila diberi maka dia bersyukur, apabila diuji maka dia bersabar, dan apabila dia berdosa melakukan maksiat maka segera dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga hal ini adalah merupakan tanda kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita ini tetap damai, tetap tentram, agama bisa dilaksanakan, ditegakkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang bukan maksiat ataukah dalam hal-hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.